Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini materi kita yaitu tentang mengenal struktur teks drama. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang struktur apa saja sih yang ada dalam naskah drama. Jadi, tolong disimak baik-baik karena di akhir video ini akan ada soal yang harus kalian jawab. Dan soal tersebut jawabannya hanya terdapat dalam materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Jadi disimak baik-baik ya. Nah, pada bagian episode atau babak, itu berisi bagian dari naskah drama yang merangkum peristiwa di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Nah, jadi dalam episode ini, setiap naskah drama itu memiliki babak yang berbeda-beda. Ada 1 babak, 2 babak, 3 babak, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan babak atau episode yaitu permasalahan itu selesai di satu tempat tertentu. Jadi, misalkan dalam suatu drama, itu menampilkan suasana di dalam kelas, jadi masalah yang disajikan di dalam kelas tersebut selesai di tempat itu juga. Nah, nanti ketika berbeda tempat, itu biasanya beda babak, dan ada masalah baru lagi. Nah, seperti itu. Jadi, babak itu adalah selesai tidaknya masalah dalam kurun waktu tertentu dan suatu tempat tertentu, gitu. Nah, selanjutnya yaitu adegan. Adegan merupakan bagian dari drama atau film yang menunjukkan perubahan peristiwa. Nah, perubahan peristiwa ini ditandai dengan pergantian tokoh, latar tempat, dan waktu. Nah, jadi di sini adegan ini adalah perubahan peristiwa yang awalnya peristiwanya biasa saja menjadi menegangkan. Karena adanya tempat atau misalkan waktu tertentu, misalkan di saat malam, kemudian di rumah tua, misalkan seperti itu. Jadi perubahan suasana itulah yang disebut adegan, perubahan peristiwa itulah yang disebut adegan. Atau misalkan kedatangan tokoh baru, yang misalkan awalnya kehidupan mereka itu baik-baik saja, kemudian datang tokoh B misalkan. Nah, datangnya tokoh B ini membuat perubahan peristiwa yang ada dalam teks cerita atau teks drama tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai adegan. Baik, selanjutnya yaitu dialog. Dialog ini merupakan unsur penting yang harus ada dalam naskah drama. Nah, dialog ini merupakan percakapan antara 2 tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Bagian ini merupakan unsur yang amat sangat penting yang ada dalam sebuah teks drama. Namanya juga drama, jadi drama adalah bermain peran. Nah, ketika memainkan peran itu harus ada dialognya, harus ada narasinya. Nah, narasi inilah karena dia bermain peran dan minimal dimainkan oleh 2 orang, tentu jelas ada dialognya. Nah, di sini dialog inilah nanti yang akan mengiring masalah atau menggiring alur cerita nanti akan seperti apa. Jadi, dialog ini adalah unsur pentingnya dalam drama. Jadi, kalau misalkan tidak ada dialog, kemungkinan tidak akan terjadi sebuah drama seperti itu. Bagian selanjutnya dari struktur drama yaitu prolog. Nah, bagian ini merupakan pengantar suatu naskah cerita. Prolog ini adalah pengantar biasanya di awal jika ada narasi atau narator sebuah naskah drama. Nah, prolog inilah yang akan dibacakan oleh narator tersebut. Dan biasanya prolog ini juga berperan penting dalam menyiapkan pikiran penonton baik drama maupun film. Jadi nanti di sini pada prolog juga disampaikan nanti seperti apa sih suasananya, kemungkinan tempatnya seperti apa, tokohnya siapa. Nah, di bagian prolog inilah nanti para penonton bisa meraba seperti apa kira-kira cerita yang akan ditampilkan dalam drama atau film nantinya. Nah, jadi itu gunanya dari sebuah prolog, pengantar suatu naskah cerita. Baik, selanjutnya yaitu epilog. Nah, epilog ini merupakan kata penutup yang terdapat di akhir naskah drama. Nah, biasanya epilog ini berisi kesimpulan atau pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, ini juga bisa disebut sebagai penutup drama. Kalau misalkan kalian melihat naskah-naskah drama itu, ada beberapa yang tidak disertai epilog. Kemungkinan
Kalau misalkan tidak ada epilognya, berarti penulis menyerahkan hasil akhir atau simpulannya kepada penonton. Tapi naskah yang baik adalah naskah yang berisi epilog. Gimana sih nasib tokoh ini di akhir? Nah, kemudian pesan moral apa yang kira-kira dapat diambil dari penonton? Nah, ini adalah fungsi dari epilog. Baik anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu sediakan berdasarkan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Kalian tulis di kertas tugas soal dan jawabannya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.